Ini jadi sebetulnya tidak harus ada dalam set IUD ya. Kita simpan dulu aja di mana ya? Di mana ini? Di mana itu? Terus handscoon steril sama seperti implan ya. Jadi handscoonnya itu handscoon DTT saja boleh. Jadi DTT itu yang di apa tuh dikukus ya. Jadi handscoonnya dikukus gitu. Jadi tidak perlu harus steril. Jadi saya tidak perlu menyiapkan handscoon steril ya. Oke, tadi ini dupnya ada di ini kan steril ya semuanya. Antisepsis. Bukan antisepsis ya, membersihkan. Lupa. Oke, cukup. Secukupnya aja, boleh disimpan di sini. Kita cek ya, ini sebetulnya untuk menyimpan kapas. Nah, ini sebetulnya tidak perlu ada ini ya, sebetulnya tidak perlu ada ini karena kita tidak melakukan ya. Tidak, itu kan dipegang abang-abang bobodohan. Dah ini taruh aja ya, karena kita. Iya, Dede diam, Dede. Iya. Kita melakukan pemasangan IUD itu dengan satu spekulum. Ya, jadi dengan satu spekulum. Kalau di dalam job sheet itu seolah harus ada dua spekulum ya. Nah, kemarin saya alhamdulillah dapat pencerahan saat pelatihan. Jadi kita hanya menggunakan satu spekulum saja, ya, satu spekulum untuk satu pasien. Ya, itu nanti gimana caranya? Itu setelah kita melakukan spekulum disimpan jauh dari yang akan kita gunakan, itu aja kuncinya. Ya, jadi tidak perlu dicelup lagi ke air klorin, air DTT, itu cukup kita simpan di sini, gitu ya. Dialasi dengan kertas yang DTT sebetulnya bisa. Maksud DTT itu kan kalian kan ngerebus ya, ngerebus terus dengan air dihitung dari berapa? Dihitung dari berapa menit? Dihitung dari air sudah mendidih berapa menit? 10 menit. Jadi hitungan DTT itu, jadi yang dikatakan dia sudah melalui proses DTT artinya apa? Dihitung dari air mendidih selama 10 menit. Oke ya. Nah ini juga sebetulnya kalau ada troli ini di bawah ya, bukan di atas. Ini tuh sambung ini. Oke ya, sekarang kita langsung mulai ya. Tadi ada pertanyaan, Bu, ditimbang berat badan sama semua timbang berat badan sama tensi itu rutinitas untuk pelayanan alat kontrasepsi, baik kunjungan awal ataupun kunjungan ulang. Oke, paham ya? Jadi tadi ada pertanyaan, Bu, nggak ditimbang, Bu? Ditimbang semua kan tadi ketika saya menyampaikan data objektif, berarti itu sudah otomatis di dalamnya ada timbang berat badan dan tensi itu pasti. Kalau tinggi badan nggak usah karena nggak berubah. Ya, implan nggak berubah jadi ini. Tapi yang harus kita tentukan, kenapa harus tahu tinggi badan? Untuk mengetahui Bagus, untuk mengetahui IMT. Ya, tapi kalau kenaikan berat badan memang dari berat badan saja. Ini maaf ya, harusnya memang ada troli di bawah. Baik, kita mulai dari awal. Kita sampaikan pada Ibu seperti biasa tadi, inform konsen, tanda tangan. Setelah inform konsen baru ada proses pemeriksaan yang lainnya. Adapun di sini ini inform konsen yang dimaksud itu inform konsen nggak apa-apa. Ini inform konsen secara lisan. Ibu tadi sudah ya saya sampaikan. Nah, lalu persiapan alat. Tadi persiapan alat sudah ya. Semua saya inikan. Saya ingin membuang dulu yang tidak terpakai nih. Kuning apa hijau? Oranye atau hijau? Ya, hijau karena kalau orang terinfeksi. Nah udah gitu lalu kita posisikan ya, pasien itu anjurkan untuk buang air kecil dan membersihkan vaginanya ya. Ibu cuci dengan sabun. Kalau tadi yang dicuci dengan sabun itu adalah tangan, kalau sekarang vagina. Nah, dulu saya pernah berpikir gitu ya, pada saat saya lagi mahasiswa, itu teh apaan ya, kayaknya saya juga jauh-jauhan tuh, nggak mungkin deh saya bisa melakukan pemasangan ini gitu ya, karena apaan sih itu. Pertama itu, yang kedua pasiennya jarang ya, pasiennya jarang gitu. Nah tapi
kembali lagi Anda nanti di lapangan seperti kemarin saya juga dengan Bu Sofi gitu ya. Oke lah, Iva itu mungkin mahasiswa tidak langsung di lapangan itu bisa gitu ya. Tapi ketika coba spekulum yang mana, jangan sampai tidak tahu. Coba pasang neng spekulum aja gitu ya, cari porsio seperti apa. Mungkin kan di lapangan juga ada bidan yang baik yang mempersilahkan, boleh kok coba untuk mahasiswa kan gitu. Jadi setidaknya mahasiswa pernah megang ya bagaimana pegang spekulum, bagaimana dia melakukan apa namanya misalnya apa ini IUD pegang gitu minimal. Kalau saya dulu memang tidak sampai ke satu-satu loh, Anda itu beruntung. Seperti ini kita cek dulu ya, udah persiapan alat tapi ini nggak dicek kadaluarsanya mana ya. Kadaluarsanya ini masih lama ya, 2030 ya. Sekarang 2000 berapa? 2025. 2005. Kalau mau 2025, kalau mau mengikuti 2030 dia masa berakhir di dalam abdomen, berarti dia harus 5 tahun. Seperti itu. Pernah saya sempat ngobrol sama teman saya. Kadangkala katanya di lapangan itu melihat ini kan 2027. Kalau 2027 dipasang seharusnya 2 tahun dong di dalam abdomen. Apa itu yang menjadi menempelnya? Itu gitu ya, tembaga karena udah berkarat misalnya gitu ya. Nah seperti jadi ini kalau kita melihat emang tidak ada sih dalam teori mengatakan bahwa kita melihat ini akhirnya ini, tapi saya mikir kemarin oh iya juga ya kan ini kadaluarsanya berarti dia udah ini gitu kan. Nah ini berarti ini bisa sampai 5 tahun hanya saja kalau kita melihat gini. Nah ini ada tulisannya di sini biasanya mana ya. Oh, di bawah pengawasan dokter, lihat instruksi pemasangan sebelumnya. Disarankan agar IUD diganti 10 tahun sejak tanggal pemasangan. Nah, ini ada ya. Jadi nanti di setiap kemasan IUD Anda akan melihat di sininya. Ada yang 8 tahun. Nah, cuma tadi ini mah saya kemarin ngobrol sama teman saya. Jadi kadaluarsa di sini apa mungkin ini kadaluarsa pemakaian, tapi kita melihat ini ya kemasan ya. Jadi kalau misalnya Bu, kalau nanti ternyata dipasangnya 2028 tetap 10 tahun nggak? Tetap. Kita juga melakukan cuci tangan ya. Cuci tangan, setelah itu posisikan pasien dulu. Ya, posisikan pasien kan Ibu silakan tidur ya. Anda bisa lihat kan ya, atur posisi pasien. Itu posisinya seperti kemarin Iva, ada yang mencoba untuk litotomi ke atas. Nah, itu ya. Jadi litotomi ini sampai punten ada kursi nggak? Oh, kursi yang warna biru. Ingat saya. Ya. Setelah atur posisi, lalu kita melakukan apa? Cuci tangan tadi udah kan? Udah. Kita melakukan palpasi. Nah, palpasi kita tidak perlu, maaf kalau di gambar sih ada sarung tangan gitu ya, itu kan bagian dari pempis. Tapi untuk ini kita tidak perlu menggunakan sarung tangan ya. Palpasi seperti biasa aja untuk melakukan penekanan. Takutnya ya pertama takut ada kehamilan, balotemen. Terus yang kedua, Bu sakit nggak? Saya tekan ini. Yang terutama itu di supra simfisis. Berarti supra simfisis itu berarti di atas simfisis pubis. Ya. Kemudian setelah kita raba, lalu kita arahkan lampu karena kita mau melakukan inspekulo. Ya. Nah, inspekulo ini untuk melihat ini ya. Di ke belakang itu kita melakukan palpasi, yang kedua inspeksi dengan inspekulo, yang ketiga bimanual. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang yang pertama ini dalam kondisi terbuka karena memang saya akan tadi ingin mengkondisikan ini biar dipakai buat spekulum yang tadi. Tapi sebetulnya ini harusnya mana? Kalau ada kain itu harusnya tertutup tadi pas persiapan pasien itu, nggak boleh seperti ini. Ditutup dengan kain DTT. Paham ya? Oke. Nah, selagi tadi kita memposisikan pasien, kita melakukan palpasi, oke lah ini ditutup dulu misalnya ya, karena memang nggak ada kain untuk DTT. Sekarang kita buka karena nanti akan menyimpan spekulum di sini. Nah, oke. Tapi sebelumnya ini sebaiknya sudah terpasang ya, karena kan nanti kita mau spekulum dari awal ya. Ibu punten diangkat
sebenarnya gini kan, kalau ini kan gini ya, yang angkat langsung, sok punten diangkat ini. Nah, kita di depan ya, ini nggak usah kayak kalian kalau mau itu bu miring, bu ini enggak, ini malah boleh dipakai dari sekarang karena kita mau langsung ke hubungannya dengan spekulum ya. Boleh bau suka maaf ini kalian ya. Kenapa abaikan anak saya? Hah, keinjek apa deh? Tadi jarak ibu kakinya. Keinjek si dede? Suka-suka. Ini sama si Oh iya, kirain. Nih, ya. Terus kita duduk. Kemarin gimana menggunakan ini? Jadi di sini kita sifatnya hanya melihat, nggak diapa-apakan, ya. Apa ini masuk? Melihat, ya. Kemarin gini kan, pegangnya? Iya. Ya, udah pada pinter ya. Belum ibadah sih. Belum pada sih kita mau astagfirullahaladzim. Dari tadi berarti nggak nyambung ya, kemarin gusokin. Kirain teh udah Allah. Ini untuk misalnya kalau mau dicelupkan ke ini, tapi saya enggak sih kemarin ya, langsung aja ke betadine karena saya yakin ini steril ya. Ini 2 jari tangan menekan komisuran. Ya kan? Ini Coba cerahin Nur. ini gini ya. Nanti kan ini gini nggak usah dikunci, gini kan buat gini. Kelihatan nggak? Pas masuk harus gini. Nah ini kita pastikan ini tuh menekan tangan kita ya. Tarik nafas karena ini linu ya, dimasukin ini tuh linu, saya pernah merasakan. Tarik nafas bu, ayo terus sebelum masuk sampai segini nih. Dalam banget. Iya ya, jangan dulu diputar. Ini tetap tangan kita melindungi ya di sini ya, di bawah ya. Oke, baru kita lakukan tarik nafas santai. Ya, pinter. Wah, langsung boleh pindah ke sini, boleh juga langsung ini. Ya, langsung. Wih, mantap Porsio. Dan ingat ya, pantum dengan aslinya enakan aslinya. Ya, digini tuh langsung. Kalau pantum nyari-nyari itu ada tuh ya Porsio. Ya, kita kunci. Hampir kita kunci ya di sini. Kalau susah, ini boleh ditekan ini, kita menggunakan tangan kanan. Ya, fleksibel aja lah. Udah, kunci kan? Kita dari sini. Kita hanya melihat ada peradangan atau tidak. Peradangan, oh iya, nih. Porsio yang bagus yang kemarin yang saya lihat di gambar, itu Porsio yang bagus. Itu benar-benar nggak ada sariawan, nggak ada apa-apa, itu bagus sekali tuh Porsio bulat ya. Kalian lihat kan? Nah, itu betul-betul adanya seperti itu. Wah, ini bagus, nggak ada perdagangan, nggak ada represi, nggak ada keputihan banyak, ya. Nah, tadi yang Lidi Woten itu sambil menyelam minum air, kita bisa melakukan pemeriksaan IVA test itu, tuh, ya. Oke. Apa? Tadi udah inspeksi di inspektor, udah nggak usah diapain, ini aja dilihat. Kita buka. Pasiennya suruh tarik nafas, suruh tarik nafas. Karena udah mulai ini. Jangan lupa ketika dibuka, ini tarik lagi. Seret ke sini. Nah, Dimiringin lagi. ya, jangan dulu dimiringin sebelum kita tutup ini ya. Sebelum kita tarik ini, ya. Udah, teteh. Sekarang tarik nafas lagi ya. Saya mau buka. Ini boleh dilindungi lagi. Seret. Lega. Dah. Ini karena buat pasien ini lagi Kak. Jangan di kemana-mana nih, jangan di sini lagi juga. Oke. Lalu kita melakukan bimanual. Oke. Nih. Bimanual. Sip. Ya. Sampai kita raba tadi yang porsilnya. Ada nyeri goyang nggak? Oh, enggak Bu, nggak ada. Sip.
selesai pemeriksaan manual kita. Lanjut, ini kita masukkan ke larutan Klorin. Harusnya nanti loadingnya nanti, jangan sekarang. Takutnya ini kalau lebih dari 5 menit ini tidak akan mengembang. Sorry ya, nggak apa-apa ya. Nanti saya pakai handscoon lagi ya. Pakai handscoon lagi. Bu, kenapa sih spekulumnya dibuka gitu kan ya? Kan tadi mau manual. Kita harus wajib bimanual. Walaupun nanti di lapangan itu nggak bimanual, kita itu tetap habis inspekulo langsung pemasangan. Yang loading orang lain. Ini kita, tapi ini anggaplah kita melakukan pemasangan sendiri ya. Karena ketentuan pemasangan sendiri tidak seperti persalinan harus berdua. Gitu ya. Ini terkait saya membuka handscoon, sebetulnya harusnya tadi masih pakai handscoon karena saya berpikir masih yang dulu nih. Sebelum saya pelatihan gitu kan. Nah, setelah saya pelatihan ini harusnya tadi handscoon setelah bimanual itu jangan dibuka. Ya, jangan dibuka handscoon itu. Jadi tetap digunakan. Oke? Sorry, kita nggak apa-apa, nggak masalah. Ini yang dulu, soalnya loading dulu. Jadi setelah dibuka handscoon itu saya harusnya loading. Loading itu memasukkan sayap ke dalam tabung inserter, itu loading. Itu di situ ada langkahnya. Ya, itu loading. Jadi ini saya ambilnya yang oke, tolong diingat ya. Jadi ini sekarang setelah ini, oke, sip. Ini nyiapinnya hanya 2, pinter, nggak usah banyak-banyak ya. Ke tabung 2 pasang. Tadi masuk Ke tabung inserter. Ke tabung inserter. Ya, ke tabung ayudi. Ya. Tadi apa tuh? Handscoon ini punten nanti disiapin lagi di sini ya. Harusnya memang 2 itu nanti setelah saya melakukan pengukuran, saya ini kan ke IUD gitu. Saya melakukan loading sesuai dengan job sheet. Ya, oke. Jadi saya nggak usah buka handscoon nih, ya. Saya masukkan lagi cucur bebek ya, spekulum, oke. Sesuai job sheet ya. Jadi, Bu, itu kasihan banget sih keluar masuk spekulum. Emang begitu tekniknya. Di buku panduan yang dulu sampai sekarang masih. Ya, pelatihan terbaru saya juga masih seperti itu. Punten dipegang saya. Tarik nafas ya Bu ya. Oke. Nah, ini berarti udah tahap apa? Pemasangan. Sip ya. Udah. Sekarang apa yang dilakukan itu membersihkan. Nah, usap vagina ya, membersihkan selama 3 sampai selama sebanyak 3 sampai membersihkannya gini ya. 1 celup. Duh, ayaan. Buang 1 celup. Duk bolong kapan makainya tadi ya? Nanti duk bolong tadi ya harusnya dipakainya ya sebelum pasang handscoon ya. Jarang dipakai sih, biarin nggak apa-apa. Sebelum pakai mau tes. aja. Dah. Ini kira-kira dipakai lagi nggak? Dipakai lagi ya, takut nanti setelah tenofilum dicabut ada perdarahan. Ibu maju ke depan, ke depan dulu ini jadi terus sesuai. Lalu jepit menggunakan tenaku di jam 1 atau 11. Kalau 11 di sini, 1 di sini. Ya. Oke, ini untuk apa sih fungsinya? Ada fungsinya ya. Kadang nggak usah pakai tenakulum supaya nggak sakit. Sebenarnya nggak sakit juga sih saya pakai tenakulum gitu ya. Daripada sekarang tidak seimbang. Ya, jadi untuk menyeimbangkan kondisi porsio ya. Ini masuknya gini. Saya pasang di jam 11 ya. Masuknya gini. Saya buka di dalam, kemudian porsionya saya jepit. Pegangnya nih ke atas ya, ini ya. Terus saya ukur dengan
teknik no touch. No touch itu berarti tidak menyentuh. Jadi pinggir, maaf ya, jangan, maaf nih, saya contohin dengan ini. Jangan gitu. Jadi sampai ini yang nggak boleh. Ini ya, gini ya. Nah, posisikan kalau ini sebetulnya mau gini, gitu ya, atau gini. Dia kalau nanti sudah ke sini, gitu ya, akan kalau mentok nih, kok pendek ya, itu diputar ininya. Nah, jadi sebaiknya memang pada saat masuknya itu gini, ya. Dia mengikuti arah uterus. Nih, nggak bunyi kan? Masuk, seret, udah kan? Mentok, kita putar lagi ke kan gini, ke dia dari jam 6 kan, ke jam 5 dikit. Enggak, masuknya enggak bener, saya pernah sakit. Udah nih, udah mentok ya, udah mentok. Kita tarik nih. Di sini tadi kan ada bekas betadin. Iya. Berapa senti? 7 senti. Karena kan kalau yang kurang dari 5 atau 5 ya, 5 itu tidak boleh dilakukan pemasangan. Tidak boleh, kenapa? Takut terjadi ekspulsi. Nah, ini mau dipakai lagi nggak? Ini enggak boleh, kalian simpan di sini. Itu apa Bu namanya? Ini apa? Ada yang tahu? Jenatu. Apa tadi? Ada yang tahu nggak ini apa? Tenakulum yang buat ngejepit. Ini sonde uterus. Ya, tadi gini ya masuknya ya. Tapi kalau misalnya di lapangan Anda menemukan kalau gini, ini akan tidak mengikuti arah ini uterus. Nah, yang mengikuti arah uterus adalah gini. Ya, oke. Nah, seperti ini. Dah, kita sudah nih pakai ini. Nah, tadi saya minta handscoon 2 lagi, saya. Ini handscoon klorin. Saya melakukan loading. Tadi berapa senti? 7. Nah, kalau yang nggak ada senti, biasanya ininya diukur gini. Ada di mana sih 7 senti kan gitu ya. Nah, ini kebetulan karena ada sentinya, jadi kita buka. Ini loadingnya jangan terlalu lama ya. Wah, nanti di lapangan ada temennya kok, tenang ya. Nih, kita steril ya. Jangan menyentuh. Sampai ujung nih, punten. Sampai ujung. Nah, ini kan sampai ujung. Nih, sampai ujung ayudi ya. Langsung cabut dah. Punten. Nanti dibuang aja. Nih, sampai ujung ayudi inserternya ya. Ini seperti ini, kalian jangan takut ya, biarin aja ya. Nih, seperti ini ya. Udah. Ini kalian nanti per orang harus bisa melakukan loading. Caranya, lihat. Ini tekan, ini arahkan dulu ya. Nih. Ini tekan sampai sayapnya ke bawah. Terus ininya tarik. Masukkan loading. Nah, ini loading ya. Oke, saya nggak akan terlalu lama. Saya akan menggunakan handscoon lagi. Ayo sayangku, tadi ibu minta 2. Ini Bu, ini. Mana? Oh, udah taruh di sini. Saya akan pakai lagi nih karena akan melakukan pemasangan. Ini boleh pegang nggak? Boleh dong, karena steril. Cepet loh. IUD itu cepat dibandingkan implan. Apalagi sip. Kita ini ya. Udah diatur belum tadi 7 cm? Belum. Nah, karena ini ada nomornya, gini aja. Leher birunya di angka 7. Ah, ini ya. Oke? Sorry. Sebentar sayang. Ini nggak boleh loh. Sebentar, ini sebenarnya nggak boleh keluar loh. Ntar dulu, gini ya. Kacau ini. Udah ya? Tadi ya? Terus ini sebetulnya nggak boleh di luar kayak tadi ya. Gini ya, harusnya gini ya. Tadi skip ya, kalau ada video yang tadi skip ya. Ini aja.
Jadi ketika tadi sudah masuk, ini loading, ininya di gini ya. Nah, nggak boleh dipegang kayak tadi karena ini sudah cukup sampai di sini. Ini tidak boleh lagi ini karena nanti yang akan masuk ke dalam itu jangan dipegang-pegang pakai handscoon ya. Oke. Tolong di skip yang tadi ya. Ini ya. Nah, no touch. Ini terus itu mintanya ini ditutup aja, ditutup. Ya nggak kelihatan. Ditutup aja. Mentok nih leher birunya. Ya. Ini sambil pegang gini, ininya nih sambil pegang boleh. Atau misalnya jadi gini, kita posisinya gini. Ini pegang Ayuri ya, yang sebelah sini ya. Nanti kita ini kan. Ini kayak tadi implan, tarik, ini diam, withdraw. Lihat buka. Iya kan? Ya. Nggak kelihatan Bu. Ini tadi kan 7, ini harusnya 8 cm. Jadi ini ke sana. Ya, ini kebuka kan? Nah, gitu kan? Nah. Oke. Tadi kan ini di bawah. Kita dorong lagi seperti yang tadi kan? Ketika dorong lagi dia akan ini kan? Sampai belum ini. Nah, leher birunya kan ini. Setelah itu kita ambil inserter apa? Pendorong. Lalu kita tarik sampai terlihat benang 2-3 cm di depan korsio. Ya, gini. Udah deh. Sudah ini di sini. Ya. Terus selanjutnya bekas yang pemasangan kita berikan lagi. Ini buka dulu, buka dulu. Di sini kan tadi di sini ya, abang-abang nggak ada tenah pulung, astagfirullah. Oke ya, gini ya. Udah, 1 kali aja cukup. Ibu nggak sakit kan? Udah. Bagus. Tarik. Ini sini lagi. Sudah. Oke. Selesai, Bu.